Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disti Destiani. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas A2 2023 dengan NIM 232200089. Di sini saya akan membahas kasus yang biasanya sering terjadi di sekolah yang berkaitan tentang psikologi pendidikan dan pembelajaran bahasa. Oke, sekarang kita masuk ke kasus nyatanya. Di salah satu SMP, terdapat siswa kelas 8 yang mengalami kesulitan memahami teks bacaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saat pembelajaran berlangsung, siswa terlihat pasif, kurang percaya diri, dan seringkali tidak mampu untuk menjawab pertanyaan berbasis teks. Dan guru biasanya menggunakan metode ceramah dan penugasan membaca tanpa pendampingan khusus. Apa sih masalah utama yang dihadapinya? Nah, di sini tuh ada 3 masalah utama yang dihadapi. Yang pertama, yaitu rendahnya pemahaman membaca, motivasi belajar menurun, dan partisipasi kelasnya itu cenderung lebih rendah. Sekarang kita analisis masalah tersebut menurut psikologi pendidikan dan teori belajar. Jika dianalisis dari psikologi pendidikan, kondisi ini berkaitan dengan teori kognitif, khususnya keterbatasan strategi metakognitif siswa dalam memahami bacaan. Selain itu, menurut teori motivasi belajar, kurangnya penguatan positif membuat siswa seringkali merasa gagal dan akhirnya menghindari tugas membaca karena merasa malas dan merasa aku tidak bisa. Dan dari sudut pandang teori konstruktivisme, pembelajaran belum memberi kesempatan siswa untuk membangun pemahaman secara aktif. Dalam kurikulum yang berlaku, kemampuan literasi membaca merupakan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Namun, pada kenyataannya praktik pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendukung tuntutan kurikulum karena metode yang digunakan masih berpusat pada guru dan terkadang sangat kurang diferensiasi. Dan di sini ada perspektif dari guru BK sendiri. Guru BK dapat memberikan layanan bimbingan belajar, konseling kelompok, serta meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Sementara itu, guru bahasa dapat menerapkan strategi seperti reading scaffold, diskusi kelompok kecil, penggunaan teks kontekstual, serta latihan bertahap sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini juga ada beberapa saran untuk guru dan orang tua siswa. Guru diharapkan lebih variatif dalam metode pembelajaran dan memberikan umpan balik positif kepada siswa. Dan untuk orang tua juga perlu mendampingi anak saat membaca di rumah dan menciptakan lingkungan literasi yang mendukung seperti lingkungan yang nyaman, seperti itu. Dengan kerjasama guru, BK, dan orang tua, masalah ini dapat ditangani secara lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.